Plesteran, metode finishing paling populer di Indonesia. Di sini, jika sesuai teori, campuran untuk luluh plesteran itu 1:5. Namun pada kenyataannya campuran 1:5 itu terlalu bagus, terlalu lengket. Seperti umum di lapangan, kita gunakan campuran 1 semen dan 7 pasir. Itu sudah cukup bagus di lapangan. Sekarang kita buat kepala, bagian paling penting dalam proses plesteran, karena kepala ini berfungsi untuk menentukan tingkat kedataran plesteran. Tukang menggunakan jidar yang ditempeli dengan waterpass. Itu cara simple. Jadi waterpassnya akan menunjukkan posisi air dalam keadaan tegak. Udah pasti jadinya nanti akan tegak 90 derajat ke atas. Inilah trik rahasia oleh tukang yang sudah berpengalaman kerja di Malaysia. Cara mengaduk luluhnya beda, dia dikocok dengan tangannya seperti orang membuat adonan. Makin lama diaduknya, hasilnya akan makin bagus luluhnya. Sebelum memulai plesteran, temboknya disiram dulu agar basah, agar lembab. Tujuannya di sini supaya air dari campuran luluh plesteran tidak menyerap ke dalam dinding dan menjadi kering. Jika tidak disiram, nanti air dari adonan plesteran akan menyerap ke dinding dan menyebabkan plesteran menjadi kering dan berpotensi menjadi retak. Setelah dinding basah dan lembab, kepalaan sudah jadi. Sekarang tinggal proses pemlesteran bidangnya yang lebar. Plesteran di bidang yang lebar cukup mengikuti kepalaan yang sudah dibuat sebelumnya dengan jarak sekitar 2 meter. Ikuti kepala itu, maka plesteran akan menjadi datar. Observasi ini kita lakukan dimulai pukul 1 siang, di mana jam itu adalah jam setelah istirahat siang tenaga kerja. Dimulai jam 1 siang dan berakhir jam 5 sore. Jadi total ada 4 jam kerja untuk mengerjakan plesteran ini. Selama 4 jam kerja, tukang dan dibantu oleh 1 pengayah atau pembantu tukang mampu mengerjakan plesteran di dinding selebar 5,25 meter dan ketinggian 3,05 meter. Sekarang kita kalikan tinggi dan lebarnya. 5,25 kali 3,05 hasilnya 16 meter persegi. Jadi kesimpulannya, dalam 4 jam kerja, seorang tukang dan seorang pembantu tukang mampu mengerjakan volume 16 meter persegi. Itu untuk setengah hari atau 4 jam kerja. Jadi untuk 1 harinya, idealnya seorang tukang dan seorang pengayah mampu mengerjakan plesteran dinding seluas 32 meter persegi. Setelah plesteran di bidang lebar, terakhir digosok permukaan plesteran untuk menghaluskan bidang permukaan plesterannya. Untuk mendapatkan harga satuan plesteran, kita menjumlahkan harga atau upah para pekerja. Dalam kasus ini 2 orang tukang dan 1 orang pembantu tukang. Kita ambil contoh di Bali. Harga tukang di Bali katakan 150.000 untuk tukang yang cukup berpengalaman. Jadi 2 tukang 150.000 dikali 2 hasilnya 300.000. Seorang pembantu tukang 100.000. Jadi total ketiga orang ini upahnya 400.000 per hari.
Dalam sehari, mereka mampu mengerjakan plesteran di bidang 32 meter persegi. Atau kita berikanlah mereka sedikit keringanan 30 meter persegi. Lalu total upah 400.000 kita bagi 30 meter persegi. Maka hasilnya adalah 13,33 sekian atau 13.500 per meter persegi untuk pekerjaan plesteran. 13.500 tersebut adalah harga ongkos tenaga saja, belum termasuk bahan. Semoga bermanfaat. Salam pertukangan Indonesia.